selanjutnya. Dan ini juga sebagai modal juga kalian untuk nanti mengerjakan itu gitu. Jadi kan sebelum itu diberikan, kalian juga harus mempelajari ini dulu, dan nanti baru di pertemuan ke-6 juga kan tentang input output. Jadi itu adalah sebagai modal juga untuk kalian bagaimana nanti bisa membuat program yang bagus gitu, atau sederhana tapi bagus gitu. Meskipun sederhana tapi ada nilainya. Oke, mungkin itu kita mulai aja ya. Tapi mungkin saya lupa sebelum kita mulai kita awali dengan doa menurut ajaran dan agama masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Kita lanjut. Ini pertemuan kelima, kita membahas tentang operator. Ini nggak terlalu sulit sih, operator. Karena di kehidupan sehari-hari kita juga laksanakan atau menggunakan operator. Kita sering jumpa operator ini. Bagaimana operator ini bekerja. Contoh mungkin operator ya seperti banyak ya, contoh operator ada nanti operator aritmatika, nanti ada operator logika juga atau logis, dan itu memang sering kita gunakan. Ya kalau kita membeli sebuah makanan atau membeli barang pasti juga menggunakan operator gitu kan. Misalnya kita beli ke suatu minimarket, beli mie instan dan minuman air mineral. Ya pasti kan itu ditambah kan totalnya, itu kan juga termasuk dari operator. Jadi mungkin ini nggak gampang, tapi kita lihat nanti di sini bagaimana operator ini bekerja pada bahasa C. Bagaimana kita menuliskan operator dalam bahasa C. Kita lanjut. Operator dalam bahasa pemrograman adalah simbol yang memberitahu kompilasi atau penerjemah untuk melakukan operasi matematika. Jadi itu operator. Jadi kalau memang harus diingatkan, si bahasa C ini dia nanti memberitahu si kompilasi dan atau penerjemah bagaimana nanti operator ini bekerja, operasi matematika ini bekerja. Karena memang semua dasar dari ilmu komputer khususnya juga ada kaitannya dengan matematika gitu, nggak bisa dilepaskan. Misalnya aja kan bagaimana dari biner atau dari bilangan desimal ke bilangan biner. Mohon maaf, apa suara saya masih jelas? Bisa dibantu apa suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Ya, masih jelas ya. Ya, saya nengok Diani kok nge-lag. Entah saya yang nge-lag atau Dian yang nge-lag. Nggak tahu. Jadi mungkin saya tanya. Cempatung gitu dia. Itu tadi tentang operator. Jadi ada operasi matematika. Nggak hanya operasi matematika ya, juga nanti dia itu melakukan operasi rasional atau logis dan menghasilkan akhir. Jadi melakukan operasi matematika, operasi relasional atau logis tertentu dan menghasilkan hasil akhir. Nanti kita kita coba juga nanti. Jadi setiap pertemuan semaksimal mungkin kita coba untuk melakukan praktek agar kawan-kawan ingat juga. Mungkin sebelum lanjut, gimana tugas mandirinya? Ada kendala? Atau banyak kendala? Nanti kita bahas lagi ya, yang mungkin ada kaitan dengan tugas mandiri selain praktek. Saya lanjut, ada operator penugasan namanya, atau assignment. Operator penugasan atau assignment operator dalam bahasa C berupa
Nge-lag jaringan Bapak itu, iya. Iya, rusak jaringan Bapak itu. No manga mi ba? Lu nasa. Mi manga wali mo po kami dan Ya, maaf. bisa sampai masuk Jaringan angin. dengan saya tadi apa? Tadi terakhir sama. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Cek. Jelas suara saya? Udah ya? Putus-putus, Pak. Suaranya jelas Pak, cuman itu Udah jelas, Pak. gambarnya yang kurang jelas kayaknya. Ini udah? Jelas? Jelas, Pak. Saya matikan aja videonya. Udah jelas ya? Macet Pak, kayak jalan raya. Sampai mana tadi terakhir? Didengar kawan-kawan? Sampai mana tadi? Ini udah tadi? Udah paham semua? Masih belum, Pak. Ini pun baru nampak slide-nya. Oh ya. Oh ya. Tadi ada yang bilang jelas. Saya lanjut. Jelas. Begitu. Saya ulangi ya, operator. Jadi intinya operator itu adalah operasi matematika. Jadi operator itu adalah operasi matematika atau operasi relasional atau logis. Jadi intinya sih itu. Kan operator atau operasi matematika udah sering ya kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya ya kita membeli barang gitu kan, dijumlahkan semua totalnya, itu kan udah termasuk operator. Dan yang lain-lain, nanti kita tengok bagaimana. Ada operasi matematika, ada relasional, nanti relasional kita tengok bagaimana, logis. Atau logis ya, relasional atau logis itu kadang sama. Jadi mungkin itu. Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya. Nanti kita bahas juga di akhir praktek dan sekaligus mungkin tentang tugas mandiri ya kalau ada yang masih bingung. Kita lanjut ke operator penugasan. Operator penugasan atau assignment operator itu adalah sama dengan di dalam bahasa C. Jadi ada operator penugasan di dalam bahasa C berupa tanda sama dengan. Nah, kalau misalnya kawan-kawan masih ingat pertemuan minggu lalu atau pembahasan minggu lalu yaitu tentang variabel kan. Nah, kalau membuat variabel itu harus diawali dengan harus menggunakan sama dengan. Misalnya int x sama dengan 20. Gitu berarti si x itu menyimpan 20. Nah, contohnya di sini nilai sama dengan 80. Artinya variabel nilai diisi dengan 80. Jadi dia ini mempunyai value yaitu 80, mempunyai nilainya. Si nilai ini mempunyai nilai 80. Kalau nggak dikasih sama dengan 80, ya dia masih kosong atau nol gitu kan. Tapi ketika udah diberikan assignment operator bahasa penugasan 80, berarti dia di sini statusnya menyimpan nilai 80, menyimpan value yang tadinya 0 menjadi 80. Sama juga ini ya, A sama dengan X dikali Y. Artinya variabel H diisi dengan perkalian X antara Y. Jadi si A ini dia menyimpan value X kali Y. Kalau tadi di sini value-nya 80, kalau di sini value-nya itu antara perkalian dari X dikali Y. Jadi seperti itu. Jadi intinya si assignment operator ini digunakan di variabel ya untuk menyimpan sebuah value. Dia dibilang operator penugasan. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas. Kalau ada silakan ditanyakan. Kita lanjut operator aritmatika. Dan ini sering ya. Ada dia perkalian itu menggunakan tanda bintang. Kalau di keyboard ke PC atau komputer yaitu shift 8 ya kalau nggak salah. Shift angka 8.
Kemudian ada garis miring itu untuk pembagian, untuk seper kan. Ini kan kadang dibuat seper gitu kan, untuk per gitu atau pembagian. Ada ini apa namanya, modulus atau persen. Nah, ada yang belum tahu modulus atau sisa bagi. Jadi persen di sini untuk menunjukkan sisa bagi, untuk sisa pembagian atau modulus. Ada yang belum tahu atau ada yang udah pernah tahu bagaimana itu sisa bagi? Ada yang tahu kira-kira? Itu kayak 5 bagi berapa ya? 5 bagi 5 bagi Misalnya- 4 ya, Pak, yang sisa 1 kayak gitu. Iya, misalnya modulus itu jadi misalnya gini ya, misalnya pembagian gini kan, 10 dibagi 3 gitu kan. Berapa di sini? 3 kan? 3 dikali 3, 9 gitu kan. 10 kurang 9, 1. Ini bisa lagi nggak? Nggak bisa kan? 1 bagi 3 nggak bisa kan? Kecuali kalau kita buat 0 bagi taruh koma gitu kan. Itu kan apa? Kalau modulus nih jadi dia di apa ya? Di bilangan bulat gitu kan. Jadi yang mana namanya modulus ini sisa bagi 1. gitu. Jadi misalnya itu nanti disebut mod ya atau persen. Jadi misalnya 10 modulus 3 itu sama dengan berapa? 1. Ya kan? Ini tadi. Nah, kalau 10 modulus 2 berapa? 0, Pak. Iya. Paham ya? Jadi 10 modulus 2 0. Kalau 10 modulus 4 2 atau 1, Pak? 2 ya. 2 ya. Ya, 2. Jadi seperti itu ya modulus. Mungkin yang lain paham ya atau mungkin belum paham. Nah, ini gunanya untuk apa? Mungkin contoh gampangnya atau lebih sering digunakan di contoh-contoh sederhana itu misalnya nanti untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, kalau bilangan ganjil kan apapun yang dia dibagi 2 pasti sisa 1 gitu kan. Apapun dia bilangannya dibagi 2, kalau modulusnya 1, sisa 1 berarti dia ganjil. Tapi kalau nggak ada, kalau bilangan apapun dibagi 2, sisa baginya 0, berarti dia termasuk bilangan genap. Seperti itu, masih ingat ya? Jadi misalnya ada bilangan berapapun dibagi 2, kan kalau dibagikan ingat ya dibagi 2 ya, sisa bagi 2. Jadi nanti bilangan X modulus 2 gitu kan. Kalau dia sisanya 1 berarti dia ganjil. Atau misalnya kalau dia X, bilangan apapun dibagi modulus sisa baginya 2 sama dengan 0, maka dia genap. Nah mungkin untuk apa ya, meskipun dia ini kalau kita secara apa namanya, secara manual kan gampang sebenarnya menentukan ganjil atau genap. Tapi nanti kalau kita membuat sebuah program yang membutuhkan tentang itu, misalnya apa? Misalnya kayak program mungkin di Jakarta kan masih ada sekarang program ganjil genap gitu kan. Jadi hari ini plat yang ganjil, hari ini plat yang genap. Nah, kalau ditengok satu-satu kan pasti akan rumit itu kan. Mending dibuat program jadi langsung menentukan otomatis yang mana dia ganjil, yang mana genap, dan termasuk salah satunya menggunakan metode modulus ini seperti itu. Jadi itu untuk modulus. Jadi mungkin kalau ada yang kurang paham nanti bisa dipelajari lagi ya modulus bagaimana. Gampang sih. Kita lanjut sedikit. Ntar lagi ya. Saya mungkin ya setelah ini saya mungkin izin ya. Ini tanda tambah ada untuk pertambahan. Ya biasa ya tahu pertambahan dan kurang ini untuk pengurangan. Kemudian ada catatan, operator persen atau modulus digunakan untuk mencari sisa pembagian antara dua bilangan. Jadi ini tadi ya sudah kita jelaskan bagaimana si modulus ini. Persen digunakan untuk mencari sisa pembagian. Jadi ini sama ya si modulus ini. Ya mungkin sampai sini dulu ya. Saya mungkin izin sekitar 5-10 menit. Ini mungkin ada contoh operator aritmatika, bisa dicoba mungkin kalau yang nggak izin ya. Silakan. Sementara saya tinggal dulu di sini.
Cek, cek. Dengar ya suara saya. Ya tadi si Bezaro. Bezaro atau Bezaro? Saya nggak tahu bacanya. B atau B. Nggak ada suara ya. Tadi emang saya keluar di sini. Jadi mungkin nggak ada suara. Jadi saya balik lagi. Suara saya dengar ya, masih jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Tadi pembahasan tentang operator. Jadi ini bisa dicoba atau nanti mungkin kita coba di akhir ya. Di sekaligus terakhir bagaimana coba-cobanya. Ini enggak terlalu susah sih kan. Sama kayak yang pertemuan sebelumnya ada variabel baru baru dideklarasikan baru dituliskan. Nanti mungkin sekalian kita coba bagaimana. Ini ada selanjutnya yaitu operator hubungan atau relasi atau perbandingan. Nah, ini penting ya. Mungkin kita tengok bagaimana contoh kasusnya. Operator ada kurang dari atau lebih kecil dari, apakah X lebih kecil atau kurang dari Y? Ada sama ya, kurang dari sama dengan ini. Apakah X kurang dari sama dengan Y? Ada juga yang besar dari atau lebih dari, apakah X lebih besar dari Y? Ini baru lebih besar sama dengan, apakah X lebih besar sama dengan Y. Nah, ini yang penting di sini. Di sini ada 2 sama dengan. Kalau tadi 1 sama dengan, ada yang masih ingat tadi 1 sama dengan digunakan untuk apa? Kalau sama dengan di sini digunakan 2 sama dengan. Kalau tadi 1 sama dengan, kenapa dia nggak 1 sama dengan? Gitu. Kenapa dia nggak 1 sama dengan? Kenapa 2 sama dengan? Yang untuk menunjukkan dia sama dengan. Kenapa nggak 1 sama dengan aja gitu? Ya, kenapa nggak 1 sama dengan? Gimana? Kenapa ini 2 sama dengan, nggak 1 sama dengan? Ini kenapa 2 ini maksudnya? Untuk menunjukkan sama dengan. Biasanya kalau kita tahu kan sama dengan tuh ini kan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kan gitu kan. Yang sebenarnya kan 1. Ini kenapa di sini 2? Ada yang tahu jawabannya kenapa? Kenapa di sini 2 sama dengan yang nggak 1 aja? Ya, jadi harus diingat ya. Kalau 1 sama dengannya itu tadi apa? Ini tadi kan. Nah, operator penugasan atau assignment. Jadi dia kenapa 2 di sini? Karena kalau 1 dia jadi operator assignment, jadi nyimpen nilai gitu kan. Jadi untuk menunjukkan sama dengan. Jadi misalnya kita buat nanti di C, begini kan. Kalau dia sebenarnya di dunia realnya atau aslinya 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Maka nanti kalau dia di C itu harus seperti ini, sama dengan harus 2. Seperti itu. Dia berarti menunjukkan oh ini sama dengan ini gitu. Jadi seperti itu. Atau juga ada juga nih tidak sama dengan, di tanda seru tidak sama dengan, tidak sama dengan. Nah, itu untuk menunjukkan apakah X tidak sama dengan Y. Nah, ini kenapa ini perlu gitu. Sebagian mungkin bertanya, kenapa ini perlu gitu. Jadi mungkin saya kasih gambaran bagaimana penerapannya ini nanti di program atau di coding atau di aplikasi. Misalnya kalau kawan-kawan tahu tuh ya di YouTube atau di beberapa program aplikasi, misalnya di YouTube lah, ada beberapa konten atau video dia yang nggak boleh ditayangkan di bawah umur 13 tahun misalnya. Nah, berarti nanti itu kan si YouTube dia akan mau filter yang mana umurnya kurang dari 13 tahun atau kurang sama dengan 13 tahun. Artinya yang 13 tahun dia masih bisa, tapi 12 tahun ke bawah itu nggak bisa lagi gitu kan. Nah, jadi itu kegunaannya. Kenapa dibatasi? Mungkin misalnya ada adegan-adegan yang nggak pantas seperti kayak kekerasan, pembunuhan gitu kan. Jadi mungkin beberapa dibatasi umur-umur di bawah tahun.
Nah, jadi seperti itu gunanya salah satu fungsi kegunaan si perbandingan ini. Sama juga mungkin nanti kalian di aplikasi mungkin kayak operator-operator seluler ya, mungkin kayak Telkomsel, MyXL, apalagi di Matri dan lain-lainnya. Kan dia membaca saldo kan. Nah, kalau kita kurang dari saldo yang dibutuhkan, pasti dia nggak bisa melakukan transaksi seperti itu. Jadi memang di sini juga penting nanti kaitannya dengan yang program atau aplikasi dan coding nanti. Jadi harus benar-benar paham faktor relasi ini. Kita lanjut. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Nah, ini ada ada contoh. Dan di sini contoh perlu kawan lihat ya, di sini menggunakan if. Jadi memang nanti kaitannya dia dengan if. Tapi di sini kita lihat aja dulu ya. Nggak kita praktekkan karena di sini menggunakan if. Jadi mungkin nanti yang if bisa melihat ini gitu. Jadi nanti ada kaitannya dengan operator relasi atau hubungan. Jadi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, ini jadi sebagai modal nanti untuk kalian membuat presentasi atau membuat program. Nggak hanya di situ ya, tapi untuk dunia kerja nanti setelah lulus ya. Jadi kalau satu aja sama dengannya itu berlaku untuk integer itu ya Pak? Nah, yang ini ya, bagus pertanyaannya. Jadi di sini nih, ini jelas di sini ada satu sama dengan ini kan. Nah, di sini ada dua. Nah, yang satu ini dia ingin mengasih tahu atau memberitahukan atau menginstruksikan sisi bahwasanya beritahu atau berikan si A itu nilai 10. Jadi dia kan assignment, memberikan tugas, penugasan, memberitahu bahwa si C sekarang A itu 10, yang tadi dia A-nya nggak ada apa-apanya, cuma dideklarasikan aja ini ya. Nah, ini kan tipe datanya integer ya kan. Tipe data integer berarti bilangan bulat. Nanti di sini ada variabel A dan B. Ini variabel A dan B. Mungkin ini warna biru. Variabelnya itu A dan B. Kemudian tipe data itu integer. Jadi harus ingat ya bagaimana menuliskan variabel dulu sebelumnya. Jadi ada dua variabel dan tipe datanya sama yaitu integer. Nah, di sini masih 0 atau masih 0, masih nggak ada apa-apa sih A ini, nggak ada nilainya. Nah, kemudian diberilah tugas si C diberi tugas untuk mengisi A menjadi 10 nilainya. Jadi di sini dia membuat si A yang tadinya 0 menjadi 10. Jadi di sini menyimpan, sifatnya menyimpan. Kalau satu sama dengan intinya kata kuncinya dia menyimpan atau memberikan value. Jadi seperti itu. Nah, di berarti sini kalau Pak, berarti nanti kalau contohnya kan di situ udah disimpan A sama dengan 10, B sama dengan 20. Jadi ya, kalau udah dibuatkan ke program gitu, kita tambahkan A tambah B gitu, menghasilkan 30 gitu, Pak. Iya, betul. Bagus sekali. Jadi seperti itu dia. Jadi udah disimpan, ditambahkan nanti A tambah B jadi 30. Tuh di operator tambahan tadi kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia udah nyimpan nilainya. Intinya kalau dia satu sama dengan atau assignment, itu dia menyimpan nilai atau memberikan value pada si A dan B. Kalau contoh di sini. Jadi kalau misalnya ada nama atau nilai, tinggal disesuaikan aja gitu kan. Jadi kalau satu sama dengan intinya dia memberikan tugas atau menyimpan value. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada dua sama dengan. Di sini beda ya. Tadi kalau di sini memberikan nilai dan di sini itu dia membandingkan atau tadi namanya relasi ya, perbandingan kan sama ya. Hubungan perbandingan relasi. Di judulnya itu. Nah, di sini dia ingin membandingkan dan di sini mungkin kita fokus ke sini aja dulu yang pertama, if yang pertama, yang lainnya mungkin nggak usah. Ini if itu apa? Jika A sama dengan 10, dia ingin menanya atau memberikan suatu bertanya ke si C, apakah jika si A sama dengan 10, maka lakukan tugas ini gitu. Itu gambaran if itu seperti itu ya. Ini mungkin bisa kita lari sedikit, tapi masih ada pembahasannya. Jadi memang operator hubungan dan perbandingan itu memang nanti sering digunakan di ada kaitannya dengan if. Jika A sama dengan 10, maka coba
lakukan perintah ini. Apa perintahnya? Itu tulis atau cetak kata-kata ini A nilainya 10. Nah, karena di sini dia itu nilainya 10 si A, maka nanti ini perintahnya akan berjalan. Maka nanti di layar akan muncul A nilainya 10. Tapi ketika nanti kita ubah lagi si A, misalnya kita buat lagi di sini A sama dengan 15. Gitu kan. Dan sekarang si A-nya itu udah jadi 15. Meskipun di sini ada A sama dengan 10 ya. Ini harus dipahami ya. Meskipun di sini ada A sama dengan 10. Kalau dicoret ya udah jelas berarti kan udah berganti dia kan. Tapi ini kasusnya dia A sama dengan 10, B sama dengan 20, A sama dengan 15. Diganti nilainya A menjadi 15. Kan kalau kita tahu ya, variabel itu kan bisa berubah nilainya. Beda dengan konstanta gitu kan. Si variabel bisa berubah nilainya. Jadi di sini kita ganti A sama dengan 15. Nah, yang seharusnya tadi ini jalan programnya, kan di sini dia if jika A sama dengan 10, dia ingin membandingkan apakah A sama dengan 10, ternyata enggak, di sini udah kita ganti 15. Yang tadinya ini print A nilainya 10, cetak kata-kata ini, jadi dia nggak mencetak lagi, artinya dia udah diabaikan. Jadi nanti kalau misalnya di program ini yang ada apa-apa, macam blank 0 gitu aja, karena nggak ada lagi perintah yang dilakukan gitu, nggak ada perintah yang diinstruksikan. Jadi seperti itu gambaran si hubungan relasi dan perbandingan. Kira-kira paham sampai sini? Ya meskipun agak mungkin sedikit pusing ya, apalagi mungkin yang pertama saya maklum gitu, pasti pusing seperti itu. Tapi pasti bisa. Ya ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ini kayak program QBasic ya, Pak? Soalnya pernah kayak baca-baca, QBasic itu apa? pernah lihat bukunya ada di Visual soalnya saya Basic. kerja di perpustakaan. Kayak Visual QBasic Basic. gitu, Pak. Iya, Visual visual. Basic. Bukan QBasic, Pak, dibuat situ. QBasic. Apa QBasic itu? Iya. Mungkin bisa bagikan ilmunya. Saya yang tahu Visual Basic. Oh iya. Visual Basic program juga sama, hampir sama juga seperti ini. Ya, jadi intinya program sama semua ya, operator, variabel, cuma cara penulisnya beda-beda. Seperti saya katakan dulu sebelumnya kan, bahasa program itu banyak sama kayak bahasa manusia. Ada kayak bahasa manusia juga banyak. Untuk hilangkan kata makna ibu, nanti kan dalam Batak mungkin beda, dalam Jawa beda, dalam bahasa Inggris berbeda, tapi maknanya tetap ibu gitu kan. Sama juga seperti ini di dalam bahasa pemrograman. Nanti ada looping, ada switch, ada kondisi, operator, sama semua. Cuma nanti cara menuliskannya berbeda-beda. Yang kita inginkan di sini bagaimana paham si algoritma atau pemrograman itu secara umum gitu ya, secara umum. Tapi di sini kita contohkan dalam bahasa C, yang mana di bahasa C memang lebih sering digunakan. Jadi seperti itu. Mungkin Visual Basic saya tahu, tapi kalau QBasic mungkin nanti saya cari tahu ya. Saya kurang tahu. Iya, Pak. Ya, yang lain mungkin ada lagi ingin tanyakan. Oh, sebelum saya lupa, mungkin nanti bisa yang udah ngerjakan siap tugasnya, tugas apa namanya? Tugas TM-nya bisa ditulis alamat blognya di sini. Di chat Zoom ini supaya saya tahu, oh berarti dia udah siap dan hadir gitu kan. Artinya ada reward tersendiri, ada nilai tersendiri. Dia udah siap, dia hadir. Meskipun misalnya ada juga yang selesai gitu kan, tapi dia nggak hadir pada pertemuan ini, kan agak sedikit berbeda dengan yang hadir. Jadi tandanya dia hadir gimana ya? Dia menuliskan pada pertemuan ini gitu kan, berarti dia hadir seperti itu. Ya, silakan. Nah, kita sudah selesai ya sepertinya. Dan jamnya sudah masih ada banyak. Ada apa nih? Ada Wildan maksudnya. Ada yang jelas. Oh, yang tadi ya. Ya, silakan. Mungkin kita di sini silakan tulis ya apa namanya
alamat blok URL ya. Oh, ada lagi ya? Di kolom chat ini, Pak. Iya, di kolom chat. Di kolom chat ini. Karena kan terekam dia nanti. Maupun sudah selesai kan ada terekam chatnya. Nah, nanti kan bisa ketahuan di sini. Jadi ini yang hadir pada hari ini. Oh, berarti ada beberapa lagi. Nah, mungkin ini ya, ini mungkin bisa sini. Contoh nih ya, kita memanfaatkan persen D. Nah, jadi kalau kawan-kawan ingat sebelumnya di pertemuan sebelumnya ada kan dia ada persen D, ada persen C untuk menampilkan si variabel itu nilainya. Kita memanfaatkan persen D yang diganti dengan nilai variabel yang diberikan dalam pernyataan printf. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Sini ada sebuah program. Nah, program sederhana sini untuk mencetak nilai aja. Nih ya. Ditentukan dulu print A, integer A, integer B. Jadi ada dua variabel. Dia di sini ada variabel A dan variabel B. Di sini variabelnya dia masih nol ya, masih belum ada belum terdefinisi. Nah, kita ubah nilai variabel yang tadinya 0 menjadi A sama dengan 10. Kemudian B sama dengan 20. Jadi di sini si A dan si B itu dia ada nilainya, si A 10 dan si B 20. Kemudian kita cetak sebuah program untuk cetak atau ngeprint value of A sama dengan persen D dan value of B sama dengan persen D. Nah, perlu dilihat di sini ya. Yang penting itu kita ketika ingin mencetak nilai, misalnya ini ya, atau mungkin saya bahasa Indonesia kan saya artikan nilai dari A sama dengan itu maksudnya ya, dan value of B nilai dari B sama dengan. Di sini ada namanya persen D, 2 biji ya. Ini gunanya untuk tadi mengganti dengan nilai variabel yang diberikan. Nah, kemudian di sini ini mungkin beberapa udah paham ya, karena kan udah dipraktekkan juga sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin ini diulang lagi supaya yang belum paham. Baru kemudian kita berikan koma, baru di sini A dan B. Nah, di sini si C ini dia memperhatikan urutan dari peletakan ini. Di sini kan ada dua, si D dan si D-nya ada dua kan, persen D-nya ada dua untuk mengganti nilai persen D ada dua. Si C ini dia berurut. Nah, di sini kan program kita ingin mencetak nilai A. Otomatis yang pertama kita buat A, maka ini akan menjadi yang pertama dan B ini jadi yang kedua. Seperti itu. Jadi dia berurut. Jadi meskipun di sini kita buat ya value of A, di sini kita ganti B. Jadi ada 2B. Ada B sama B. Jadi nanti di sini hasil program kita yang kita keluar atau kita hasilkan. Jadi seperti ini, value of A sama dengan nilai B-nya 20. Jadi nilai A sama dengan 20 dan nilai B sama dengan 20. Karena di sini kita buat tadi contohnya misalnya B sama B. Itu juga nanti kalau kasusnya kita ganti ini A sama A. Jadi tetap seperti itu dia. Jadi harus sesuai dengan yang kita buat seperti itu. Kira-kira ini bisa dicoba nggak? Bisa dicoba ini kira-kira sekarang. Ini kan gampang deh, mungkin nggak terlalu lama. Saya share screen, mungkin ada yang bisa atau yang ingin nyoba. Silakan saya buka share screen-nya. Kalau ada yang ingin coba, dia coba di Koreblocks ya. Atau mungkin udah ada yang coba, boleh difotokan. Silakan kalau iya silakan. Gimana? Ada yang
Nyoba udah? Ada yang mau nyoba? Ya memang harus dicoba ya supaya bisa. Cuma kalau nanti kita nggak coba, banyakan. Jadi kan kalau ini kan udah jadi Eskom ya, sarjana Eskom gitu kan. Tapi kalau nggak kita coba jadinya sarjana kombur, ya, komburnya aja. Tahu kombur ya? Banyak cerita Tahu, Pak. gitu. Jadi percuma kalau nggak dicoba juga, harus dicoba. Coba jalankan bagaimana hasilnya, atau mungkin ditambah lagi ya, ditambah lagi seperti ini, sama print, cuman dia ini ya, B. Nah, mungkin di sini ada juga yang bertanya-tanya kan, di sini kenapa sama dengan yang satu gitu kan, kenapa nggak dua, kan gitu. Nah, iya karena kan di sini hanya teks biasa, artinya dia nggak kita hanya ingin menampilkan itu di depan kita. Beda ya sama ini kan yang dibaca sama sisi kan. Kalau ini kan hanya teks biasa, ini pun kalau kita buat seperti ini, A tambah B sama dengan gitu kan, pakai tulisan gini ya, hasilnya ya sama dengan gitu kan. Ya kan itu hanya tampil di depan mata kita aja gitu, dia nggak ada di proses apa-apa karena dia adalah string gitu kan, teks yang mana dia diapit 2 basic ini ya, diapit 2 basic ini teks, jadi dia ya yang di dalam itu aja yang dibaca seperti itu. Ya, jadi mungkin di sini seperti ini, mungkin bisa ditambah di bawahnya, jadi dia apanya kurung perawalnya jadi di bawah ini gini kan, jadi gini ini ada. Ada yang udah coba? Bisa difoto mungkin, kalau nggak mau share screen, difoto baru dikirim chat kan bisa kan di sini, kirim chat fotonya. Silahkan. Nah, jadi gini ya. Oh, ini mau di apa? Share screen, mau di chat? Silahkan, kalau share screen kan bisa. Hah? Share screen aja, Pak. Boleh, share screen boleh. Mana? Ya, mana share screen-nya? Siapa nih? Atas nama siapa? Darius ya? Atau di chat aja juga nggak apa-apa. Mau difoto, di screenshot, dikirim screenshot-nya juga nggak apa-apa. Pakai snipping tool ya kalau di Windows ya. Untuk screenshot tercepat di snipping tool, cari aja Windows, baru snipping tool. Kalau saya tinggal di share screen aja, udah di gini aja udah screenshot, tinggal dikirim. Mana dia? Dan dia bisa kirim kan dari sini via chat, dengan chatnya. Ya, chatnya bisa ngirim file. Kirim yang tadi, misalnya picture. Nah, bisa. Ya, silakan. Mana ya? Gak ada yang apa? Yang nyoba. Gimana? Nggak nampak kontennya, Pak. Apa? Itu udah tertutup sama chat. Oh iya, saya gini kan ya. Oke. Nih. Jelas ya. Mungkin ini kan agak sedikit mudah, jadi bisa dan saya hapus lah ini ya. Tadi udah tahu konsepnya kan. Kuning itu ini maksudnya. Oke.
Jadi ini nanti siapa ini nggak ada ya? Si ini tuh nggak ada ya si ini. Nah, jadi dia di bawah ini ada print 1, baru kurung awalnya di bawahnya. Gimana? Udah ada yang bisa share? Tadi Darius mana? Katanya udah siap. Ya termasuk bagus ya, cepat dia tadi. Ya mana? Darius tadi. Yang lain juga silakan. Bagusnya share screen aja sih, Pak. Lama juga Iya. aksesnya. Ya udah, mana share screen? Silakan share screen. Atau saya minta aja kamu ya, supaya share screen ya, bentar ya. Nah, Darius. Nih. Kamu di situ nggak bisa share screen? Kan bisa kan? Nggak bisa ya? Di sini ada pilihannya. Saya ini untuk video ini, bukan untuk apa. Coba share screen kanan dari situ, new share. Di tengah-tengah, new share, baru share screen. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Bacaannya kenapa? Share screen kan khusus ini doang, Pak. Khusus Enggak, udah saya buka ini. Udah saya buka. Udah saya buka untuk bisa semua share screen. Ini udah saya buka apanya. Allow participant for share screen udah dibuka. nggak bisa. Udah bisa? Udah bisa belum? Nggak bisa, Pak. Kalau saya kasih aja ya ke, bentar ya. Darius, mana Darius? Nah, nggak bisa ya, itu kontrol screen saya jadi. Ini anu. Ini kan. Oh, di stop dulu ya. Oh iya ya. Saya stop dulu ya, saya lupa. Nah, silakan. Coba. Oh, udah. Ah, udah. Coba. Maaf, saya masih screen saya. Oh. Yang di share screen komputernya, jangan programnya. Itu kalau jadi program maksudnya itu tadi Darius pilihnya tuh Darius cuma pilih yang kode blocks-nya aja. Kalau bisa semua. Jadi kalau ada program yang lain dia tutup itu. Jadi di sini saya lihatnya hitam gitu yang apanya. Coba ulangi. oh, yang Jadi yang pilih my desktop, pilih desktopnya, jangan pilih yang kode blocks. Pilih desktopnya. Jadi yang lain pun kawan-kawannya bisa lihat. Kenapa? Valid nggak bisa. Nah, ada yang error tuh. Coba tengok punya. Tengok punya Darius gimana? Mana tadi Darius? Itu bisa nggak, Pak? Bisa, nampak. Cuma coba jalankan. Tapi dia ini masih kode blocks-nya aja nih kayaknya. Jadi yang ininya CMD-nya apa yang comment prompt-nya ini nggak nampak gitu. Cuma hitam gitu aja jadi tertutup. Iya. Bisa gitu ya? Iya. Coba pilih yang desktop. Waktu share screen pilihnya yang desktop. Kan ada share screen tuh kan, baru ada pilihan yang ada desktop mungkin kan. Cari yang desktop bacaannya.
Jangan yang kode blok dipilih. Pilih yang desktop aja. Bisa? Nggak ada pun, Pak. Nggak ada. Nggak bisa ya? Mana? Nggak bisa ya? Oh, alah. Nggak bisa. Oh, nggak bisa, ya udahlah. Tapi ini mungkin bisa dilihat nih ya, kayaknya bener nih kodenya nih. Jadi mungkin yang error tadi bisa dilihat kawan-kawannya nih dibuat dari sama sih seperti tadi di slide ya, cuma dia tidak nyoba dan termasuk cepat ya. Artinya mungkin sering diulang juga, sering diapa. Nah biasanya itu yang rawan itu salah, coba dilihat di baris satunya itu nanti kode yang salah. Include dia bukan studio ya, studio. Bukan studio, jadi mana ada yang ngechat saya, ini kok salah, rupanya dibuatnya studio. Dan dia apa pula tuh ya, kayak diburu-burui dosennya. Wah ini kenapa salah Pak? Pak kalau salah kasih tahu gitu kan. Ternyata dia sini ya yang baris pertama ini kan ada baris 1 dibuatnya studio. Yang benar studio ya, standar. ST itu standar, STD standar, input output. Juga bukan Konio ya, kita bukan juga atau IOStream. Jadi bukan pakai IOStream, kita masih pakai Studio. Itu ya. Jadi udah benar, udah bagus. Oke, mungkin bisa selesai. Iya, terima kasih Darius. Bagus sekali. Yang lain atau mungkin ada yang mau coba? Atau kita masuk materi satu lagi nih mungkin. Mungkin masih bisa satu lagi. Tadi operator apa ya? Tentang contohnya, kita sekarang masuk operator logika. Nanti bisa dicoba-coba ya mungkin. Nah, ada di sini operator logika. Ada di sini 2 dan atau n. Ini artinya jika ada 2 operan atau ada 2 variabel misalnya kan, dia tidak nol dan harus diingat gerbang logika ya. Kalau kalian masih ingat gerbang logika macam mana kan? Kalau dia kayak itu semalam di sebelumnya PSTI ya, pengantar untuk ya sistem teknologi informatika, mempelajari tentang itu ya gerbang logika yang mana ada n, ada or. Jadi kalau ingat bagaimana si n, gerbang n, kalau dia dua-duanya benar nilainya maka dia benar gitu. Nah contohnya ini gimana? Mungkin saya kasih contoh kayak di apa ya, yang sering kita gunakan mungkin di sosial media ya. Di sosial media form login, ketika kita login kan ada masukkan email atau username atau password gitu kan. Nah kadang ini digunakan, artinya dia sering diterapkan di sini dan memang diterapkan di situ. Dan ingat ya tadi, ketika dia dua-dua benar maka benar gitu kan. Jadi kalau misalnya diterapkan di satu program atau aplikasi itu tadi di contoh di sosial media, jika si username-nya benar, artinya terdaftar dan password-nya juga benar, itu maka dia boleh masuk gitu kan. Artinya dia nggak boleh satu yang benar, nggak boleh satu aja yang benar. Seperti itu. Jadi dua-dua harus benar. Username-nya benar, password-nya salah, ya nggak masuk gitu kan. Ataupun gitu juga sebaliknya, password-nya benar, tapi nggak sesuai sama username-nya gitu. Ya nggak masuk juga, artinya dia jadi salah, jadi dia nggak masuk. Jadi itu makanya penting operator logika gitu kan. Itu contoh satu ya, ada banyak lagi nanti ketika kita gunakan si operator n ini, dan dia n itu bukan satu ya, jadi harus menggunakan ini ya, menggunakan 2n, artinya 2 tanda dan atau dibaca n. Kemudian ada or atau dia disebut atau or itu sama ya. Ingat gimana hukum or, jika satu dia benar, udah benar gitu kan. Artinya ada satu aja yang benar, maka dia bersifat atau nilainya benar. Kalau dua-dua benar ya benar. Yang penting dia satu aja benar, jadi benar.
Contohnya gimana? Mungkin contohnya dinilai gitu kan, atau di aplikasi mungkin program pendataan mahasiswa gitu kan. Mungkin ada yang belum bayar uang kuliah misalnya, tetapi dia tetap dianggap mahasiswa. Mungkin ada dua kondisinya, dia bayar uang kuliah dan terdaftar gitu. Artinya kalau dia belum bayar kuliah tapi terdaftar, ya dia tetap mahasiswa gitu kan. Itu dia benar ya. Jadi satu aja dia yang benar, ya dia tetap benar gitu kan. Dia nggak semata-mata ketika dia nggak bayar uang kuliah tiba-tiba jadi nggak mau jadi mahasiswa gitu. Meskipun nanti ada beberapa kondisi yang lain gitu. Misalnya udah sampai 3 semester atau berapa semester gitu kan. Tapi ketika ini cerita terlambat ya, terlambat uang kuliah gitu. Misalnya dia di semester ini terlambat, ya dia nggak semerta-merta jadi bukan mahasiswa gitu. Dia tetap jadi mahasiswa. Artinya dia satu aja yang terpenuhi tetap benar gitu. Itu tadi or. Kemudian ini ada operator not atau tidak ya. Ini kebalikan dari statementnya. Artinya dia tidak, yang tadi dia benar jadi salah gitu. Kalau dia salah ya jadi tidak salah. Tidak salah ya berarti benar gitu kan. Tandanya itu apa? Tandanya itu seru ya. Tandanya itu seru. Disebut operator not logis, digunakan untuk membalikkan status logik operannya. Jika benar maka jadi salah atau false. Dan itu juga sebaliknya. Nah, dan oh ya, ini saya tadi lupa, ini tandanya itu 2 garis ya. Ini kalau misalnya di keyboard laptop atau PC itu dia di shift garis miring terbalik ya, garis miring terbalik kan. Ini garis miring. Kalau garis miring kan seperti ini. Ini garis miring terbalik, kan ada keyboard garis miring terbalik. Nah, di atasnya itu ada tanda lurus gitu. Itu untuk tanda atau. Ya, mungkin itu. Di sini ada apa namanya? Contoh juga, tapi mungkin waktu kita udah selesai ya. Jadi mungkin ini bisa dicoba nanti diulang-ulang di rumah dan dicoba-coba. Makin banyak coba, makin banyak tahu. Mungkin ini karena menggunakan if, coba aja satu ini aja ya, satu ini. Tapi kalau misalnya mau penasaran coba semua, lebih bagus lagi. Saya nggak bisa membendung nafsu seseorang, tapi nafsu bagus deh. Artinya dia pengen semua lah, usahakan. Jadi kalau bisa yang gini aja pun dicoba udah bagus gitu. Karena ini ada pembahasan if, jadi mungkin nanti sedikit bingung ya bagi kawan-kawan yang lain ini bukan seperti ini gitu. Jadi coba ini aja yang pertama. Jadi kalau ingin coba semua dan dapat hasilnya ya bagus gitu. Oke, mungkin sampai sini ya, karena udah habis juga ya. Jadi mungkin ini bisa dicoba nanti di rumah, bisa coba terus. Mungkin kalau ada yang tadi silakan tulis apa namanya blok URL-nya sebelum selesai. Jika ada yang ingin tanyakan silakan. Laptop saya rusak Pak, jadi nggak coba kerjakan programnya. Bisa di ini kan udah kita coba juga apa namanya alternatifnya gitu kan udah ada ide1.com. Atau mungkin bisa juga cari di apa namanya cari di Play Store IDEC gitu kan, cari aja kata kuncinya ini IDEC. Jadi nanti mungkin bisa di download atau bagaimana. Udah banyak sih caranya. Ya silakan yang belum menuliskan alamat URL link blognya. Mungkin ini aja. Ada yang ingin tanyakan silakan. Kalau nggak ada sampai sini, ada? Gimana? Ada? Ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti sampai sini. Udah semua ini ya. Alamat link URL blognya berarti udah semua ya. Saya anggap udah semua. Itu aja, jangan lupa tugas persentase kelompoknya. Jadi ketentuannya, ingat ya 4 orang itu satu program. Jadi dibagi-bagi kelompoknya itu berapa. Kalau berlebih 5 gimana Pak ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau udah cukup pas 4, misalnya 24, kan itu pas 6 kan ya harus 6 orang.
Seperti itu. Jadi ada 6 program dan nggak wajib ya menggunakan slide. Kalau pakai ya silakan. Kalau tapi nggak diwajibkan, artinya dia menjelaskan programnya aja dan flowchart algoritmanya. Terus ingat setelah UTS nanti mungkin juga ada buku yang ingin saya berikan untuk menambahkan referensi kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Udah semangat pertemuan hari ini, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian tutur kata dan tingkah laku. Akhir kata saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Oke, saya live ya. Bye-bye.